event yang seru. Betul. Event yang seru dan sayang banget kalau harus gugur bahkan di match yang pertama ya atau di 32 besar. Yes. Karena bisa nanti di match di hari kedua kita akan melanjutkan babak 16 besar. Betul dan pastinya seluruh penonton juga udah nggak sabar dan ini dia kita sudah masuk ke dalam draft picknya bagaimana Panggarangan yang akan menjadi first pick dan di Dukcapil yang akan menjadi second, tapi di sini sudah ada respect band ke arah Guinevere yang sebelumnya dipakai oleh Udeji yang akhirnya terasa juga merepotkan ya ke arah teman-teman yang dimiliki oleh Panggarangan itu sendiri. Langsung saja ya, respect band. Tidak perlu basa-basi lagi, harus di respect namanya dari seorang Guinevere-nya ini. Yes. Dan Martis masih tetap Matilda Matilda ya. Yes, betul banget Matilda Martis. Tapi sebelumnya kan ada Angela. Apakah Angela akan ditutup lagi oleh Dukcapil atau benar saja Bos Wi-Fi. Apa yang akan dipick oleh Bos Wi-Fi? Bos Wi-Fi IndiHome yang sebelumnya menggunakan Hanabi ya. Benar. Hanabi walaupun cukup baik tapi Makima geser dari pos Roam menuju ke arah pos mid lane di sini dengan Vexana sebagai Southern seas are my domain. Time and tide wait for no man nor girl. Betul kita tahu Vexana memiliki efek terrifying juga kan ya, dan apalagi dia memiliki Dimas Anjay Mabar Slibau. Dimas Anjay Mabar Slibau. Oke. Gua kalau lihat ultimate-nya itu udah pokoknya ada si Dimas itu. Si Dimas emang ngerepotin itu ya. Tapi benar di sini Makima sepertinya ada pertukaran dengan Wick. Wick kayaknya geram banget kayaknya. Tenang, gua aja aku yang ngelawan Zeka. Betul. Kamu cukup jadi gantian support jadi aku melawan Zeka. Yes, betul. Karena kamu gak akan kuat. Oke, biar aku saja. Tapi di sini Manggala Putra yang harus dicatat adalah dia sekali lagi pakai Kadita. Betul. Masih hero yang sama, namun Expandora sedikit geser. Walaupun masih di rute yang sama, dia masih pakai healer, tapi dia bergeser dari Rafaela menuju seorang Estes. Walaupun sebenarnya kombinasinya agak kurang masuk mengingat jungle ini adalah seorang Hanzo. Kita tahu Hanzo ini kan tidak butuh healer ya dia. Betul. Ya Pinnacle Ninja mode kuyang yang dimiliki dia apa dia juga sendiri aja udah bisa temen-temenin. Tapi mungkin Expandora akan lebih menempel ke arah Zeka ataupun ke arah Udeji. Namun di sini Panggarangan lebih memilih untuk menutup Moskop dibanding Mia yang digunakan oleh Zeka. Tapi di sisi lain Dukcapil lebih menutup ke arah Florin karena kita tahu heal dari Florin ini cukup global, cukup merepotkan juga yang akhirnya ngebuat Florin ini menjadi struggle ya untuk Dukcapil, makanya ditutup oleh Dukcapil. Tapi yang menariknya jungle dari Dukcapil ya memakai Hanzo mungkin dia strateginya akan menggunakan 4-1. Jadi membebaskan Hanzo farming. Makan nyam kenyang. Baru dia ikut war gitu ya. Karena sudah ada Terizla. Terizla kombinasi sama Estes dan juga Kadita. Betul. Pick terakhir Mia kan, tetap Mia. Yes. Of course, hero favorit, hero kesayangan banget. Kayaknya ini Mia. Ya, ini Mianya udah pertandingan udah 2000 kayaknya. 2000 match. Saya Mia sejak lahir. Mendingan jalan-jalan sih 2000 match. Ngapain saya main Mia terus ya. Tapi yes, kita lihat dari Panggarangan sudah memulai strategi baru. Ada pertukaran antara gold dan juga mid lane-nya, dan dari segi jungle-nya juga tadi. Dari Zulfikar geser ke arah XP dan ditukar dengan Big Boss yang sebelumnya menjadi marksman ya. Akankah Panggarangan mendapatkan poin di match kedua kali ini atau mungkin di Dukcapil akan menang 2 poin tanpa balas dan melanjutkan ke babak 16 besar? Betul sekali, ini penasaran banget karena pick yang dari Kecamatan Panggarangan pun ini cukup menarik juga nih. Cukup menarik. Apakah emang Panggarangan tidak mau ngasih poin kedua kalinya untuk Dukcapil? Dia pengen melanjutkan ke match selanjutnya. Yes, betul. Let's see, we'll see. Dan yes, sebentar lagi ya, karena tadi gue lihat Panggarangan jungle-nya adalah
seorang Harley ya. Kita tahu Harley dia hero yang lock banget dan itu akan bisa menjadi masalah untuk Zeka ataupun Hanzo ya, karena Hanzo kan akan meninggalkan badannya ketika war. Kalau badannya ketahuan itu akan masalah juga untuk teman-teman dari Disduk Capil. Dan welcome to Mobile Legends, pertandingan kedua antara Kecamatan Panggarangan versus Disduk Capil dimulai. Betul sekali, dan kita akan melihat pertarungan antara Terizla dan juga dari Obi23 nih. Oke. Obi23. Oke, Obi23 di sini. Gua pikir Zulfikar yang bakal jadi XP-nya karena dia udah ambil Gatot. Ternyata Zulfikar bertindak sebagai roamer. Tapi yes, Jauhead menjadi jawaban juga untuk lock atau menargetkan Zeka agar tidak free hit ya seperti di match sebelumnya. Walaupun memang kita tahu seperti tadi yang udah di-mention, Zeka dengan Moonlight Shadow-nya bisa menghilang dan mengganti posisinya agar tidak terdeteksi oleh teman-teman dari Kecamatan Panggarangan. Dan lagi-lagi ini hanya pertukaran dan Makima bertukar hanya menjadi seorang mid lane dari seorang roamer. Dan juga yang tidak disangka-sangka yang Zulfikar yang tadinya menjadi jungler sekarang menjadi roam. Betul, tapi jauh banget ya. Yes. Jauh. Betul, gesernya agak jauh sih memang. Tapi di sana ada Kuyang yang udah mulai masuk mau ke arah Jauhead tapi masih punya ejector yang akhirnya bisa memberikan movement speed dan juga absorb. Tapi di sisi lain lihat bos wifi nyawer dia kartu gaple langsung masuk seluruhnya ke badan dari Expandora, nggak bisa ngapa-ngapain. Dikasih sebuah cincin Amerika Deadly Magic yang harus connect ke arah seorang Expandora dan Expandora langsung dipulangkan dengan cepat ke arah fountainnya. Betul sekali, emang harus seperti itu. Bos WP harus bisa memberikan tekanan dan juga memberikan damage. Apalagi kita harus mencatat harus kepada antara Expandora ataupun Zeka harus kita press terus karena sayang sekali karena Harley ini kan tipe-tipe hero early game ya yang harus dimanfaatkan untuk bisa mendominasi di game ini. Betul dan Panggarangan sudah memulai aksinya. Lihat bagaimana Turtle berhasil dapatkan dan di sisi lain Wick juga berhasil menumbangkan Zeka padahal Zeka sedang di cover oleh Expandora. Wick cukup baik sekali dalam menggunakan Beatrix-nya di sana, tapi lihat ada Guardian Avatar yang harus connect. Pandora mau kemana? Ada taunting atau ada taunt juga yang mendistract dirinya agar hit ke arah Zulfikar dan benar saja harus hilang. Ada Kuyang yang mulai mengejar ke arah seorang Wick. Siapakah yang akan dikejar karena terlalu banyak target. Sementara itu lihat adanya combo dari Manggala Putra masih belum cukup ke arah Zulfikar karena Zulfikar ini cukup keras. Dimas harus dikeluarkan oleh seorang Makima di sana. Ada Benetre juga yang harus di pop up. Manggala Putra sedikit kesulitan, ada Nibiru Passion yang harus dikeluarkan oleh Wick dan di sisi lain Wick cukup low. Ada Moon Goddess Blessing yang digunakan oleh seorang Expandora yang memberikan tambahan HP. Ada Pengens yang membuat akhirnya Zulfikar cukup kuat di area depan, membutuhkan backup tapi teman-temannya masih cukup takut untuk masuk ke arah teman-teman dari Disduk Capil. Oh, lagi-lagi tapi Hanzo tidak melihat time untuk badannya masuk kembali ke tubuh aslinya ya. Jadi dia harus terpick up oleh seorang Wick. Yes, betul banget. Hanzo-nya wujudnya terbang ya. Wujud aslinya terbang ya. Sedikit membingungkan sih saya melihatnya ya. Tapi tenang aja, nggak kelihatan kok Hanzo, tenang aja. Saya nggak lihat tapi di sini Zeka masih di area bawah tapi lihat Makima harus terkena sedikit pressure dari Udechi. Walaupun begitu Makima masih bisa mempertahankan turret yang dimiliki karena di sini terlihat Wick juga overconfident setelah mendapatkan 4 poin kill. Lihat 4 poin kill semua masuk ke arah Wick. Ini ya memang memberikan banyak gol tapi ketika terlalu overconfident, terlalu depan bukan hal yang baik juga. Walaupun memang di sini Wick masih belum terpick off tadi ya. Betul dan ini juga harus diwaspadai ya. Mengenal sosok dari Wick ini dia bisa survive ya, dia juga bisa mendapatkan damage yang begitu besar sebelum late game. Karena item-itemnya jadi karena dia sudah 4 kill, emas 4 kill. Kadarnya 401. Betul. Tapi di sini penalty zone harus digunakan oleh seorang Udechi dan bukan hal yang mudah karena ditabrak aja oleh smart missile yang dimiliki oleh seorang Obi23. Sedikit demi sedikit mulai serius dari Panggarangan. Tenang, ada Turtle, tenang, kita pasti bisa. 1 poin kita kejar. Dan
Benar saja, mode serius dari bos wifi kali ini berhasil mendapatkan turtle yang kedua. Itu berarti goldnya semakin jauh. Lihat dari gapnya, walaupun hanya berbanding 2000. Di sisi lain lihat, hati-hati Hanzo, siapa yang akan dikejar sedikit bingung. Karena di sini Zulfikar gue bisa bilang cukup baik memerankan perannya. Teman-teman dari Distuk Capil ini selalu menghajar atau aim ke arah Zulfikar yang ngebuat banyak resource skill keluar, tapi Zulfikarnya masih cukup aman dan selamat. Betul. Dan ini emang cukup benar-benar cukup baik ya, karena mengingat Zulfikar ini benar bisa menghipnotis. Romi Rafael kayaknya dia. Romi Rafael. Pemain dari Dukcapil agar bisa unstoppable dari seorang Wik nampaknya. Tapi flicker yang cukup baik dari seorang Wik tidak berhasil di pick up oleh seorang Manggala Putra. Tapi di sana ada Makima. Apakah akan mengeluarkan Dimas Anjay Mabar Slebau? Dikeluarkan nampaknya Dimas Anjay Mabar Slebau. Profesional. Yes. Tapi di sini Manggala Putra juga sedikit terdistraksi ya. Tadi kombonya cukup masuk ke arah Wik, namun tetap aja Wik masih punya escape mechanism. Bagaimana Flicker tadi berhasil digunakan di area atas pun Udetji nggak bisa berbuat banyak karena bos wifi langsung menyawer dia. Disawer dengan poker triknya yang akhirnya walaupun dia adalah seorang terorislah, itu masih belum cukup. Dan sekali lagi Hanzo-nya juga ter-trigger. Bagaimana Hanzo-nya malah jadi nolongin Udetnya ya yang keras daripada nolongin Zieka yang kita tahu Zieka tinggal dikasih waktu aja, dikasih item aja, nanti juga dia yang akan gendong ke arah. Dia nunggu waktu aja, dia nunggu momen, dia cukup bersabar mengingat masih ada Estes. Betul. Walaupun dia sudah ter-pick up 3 kali, betul, tapi dia masih tetap sabar. Yes. Karena dia yakin aku pasti bisa memenangkan game ini. Betul. Tapi penalty zone udah mulai jadi genderang perang. Lihat ada toss juga dan ada sebuah poker trick dan juga deadly magic yang udah mulai masuk. Ini berarti semakin banyak uang yang masuk ke saldo Kecamatan Panggarangan. Lihat dari segi network udah berbanding 4000. Di menit ke-7 bukan angka yang baik, tapi Kuyang udah mulai hadir. Lihat turtle atau apa yang akan diambil, tapi lihat Benerecia berhasil mendapatkan turtle. Retri yang terlalu cepat seperti yang tadi diperlihatkan oleh Hanzo yang berhasil dimanfaatkan oleh seorang Beatrix. Tapi di sini bos wifi psikopat sekali dia ya. Dikejar loh Hanzo. Tapi lucu sekali, turtle-nya dimenangkan oleh Wik. Yes. Bahkan bos wifi pun sebenarnya retrinya miss berarti kan. Iya. Kedua yang memegang retri miss semua. Yang dimenangin oleh ultinya Wik. Yes. Benetres yang diberikannya. Tapi lihat Makima udah mulai sakit juga. Manggala Putra sedikit lesu di match kali ini, belum bisa mendapatkan hasil. Storannya kurang untuk akhirnya menambahkan atau mendistraksi. Tapi lihat bos wifi terus disawer tanpa ampun oleh bos wifi. Ini udah level 11. Sementara dari Hanzo-nya sendiri masih level 9. Ya, ini perbandingan jauh banget ya. Iya. Harley dari bos wifi ini udah nggak pilih-pilih makanan. Dia mau Terizla, mau itu Estes, semua dimakan. Dan itu sangat menjadi kerugian banget untuk Biskuit Capil. Berarti tidak ada yang bisa menanggulangi damage yang dihasilkan oleh bos wifi itu sendiri. Tapi lihat ada sebuah flicker dari Wik terlalu dini. Padahal kalau lihat dari damage gak begitu terasa. Dan Estes juga harus dibuka sekali lagi. Dan lihat ada yang ditus Manggala Putra mencoba untuk masuk. Hati-hati, Rockwave sudah masuk tapi tidak ada damage yang berarti. Mengingat level dan juga item kayaknya masih cukup jauh dari Distuk Capil. Harus teori main jauh, main late game. Di sisi lain lihat ada runner apati from Wik masih belum cukup untuk mendapatkan Hanzo. Karena Hanzo-nya lihat jasadnya udah terlalu depan. Zulfikar sangat keras di sana. Walaupun akhirnya Zulfikar harus ditukarkan nyawanya dengan Manggala Putra. Tapi di sisi lain lihat bos wifi selalu menyawer dia. Sultan banget tuh suka nyawer. Besar juga ya damage yang dilakukan oleh bos wifi. Yes, lagi-lagi damage cincinnya dan kartu gaplehnya. Betul. Itu damage besar. Tadi jelas saja kalau nggak ada Estes itu meninggal. Yes, betul banget. Tapi untungnya Estes masih bisa melakukan penyelamatan ya. Betul. Kill yang diberikan juga memang masih cukup besar dari Estes dan cukup baik. Ini bisa menjadi celah juga kalau Estes yang nggak di lock nantinya dia akan menjadi penyelamat dari teman-teman dari Distuk Capil. Tapi di sini Lord udah mulai hadir. Lordnya udah bisa diinisiasi oleh kedua tim. Kalau dari segi keunggulan kayaknya Panggarangan
akan melakukan lord terlebih dahulu karena di sini 7.000 gold loh. Perbandingannya 7.000 atau berarti bisa dibilang 1.000 setiap hero ya. Itu berarti setara 2 sepatu ya per hero. Ya, dan itu angka yang cukup besar dan di sini lihat Hanzo-nya sekali lagi yang di lock adalah hero-hero keras yang bukan dari Aiden Hanzo tapi dari banyak kemana-mana harus dibungkam dan dipulangkan secara paksa. Dan Terizla yang pertama kali di lock oleh Jauhead dan di pick up oleh Wik. Tapi itu cukup menarik ya. Jauhead tiba-tiba ya udah apa aja dilempar ke belakang, pokoknya oper nih. Oper nih langsung ke belakang, pokoknya langsung dihantam mau Wik pokoknya. Dan Wik pun udah tidak kenal bulu nih, mau Terizla, mau siapapun yang keras udah dihajar aja, udah sakit semuanya. Yes, betul banget. Tapi tadi terlihat pergerakan dari ZK yang cukup cantik, bagaimana dia melakukan flanking ke area belakang dan ketika kondisinya diketahui atau terreveal, ZK lebih memilih untuk menggunakan Moonlight Shadow-nya tanpa harus basa-basi. Tapi di sana lihat ada sebuah final vision yang harus panik karena seorang Jauheadnya di all in masih bisa bertahan, ada sedikit ejector dan ada pause di sana. Oke, terkendala nampaknya sinyal. Oh baik, ini terkendala sinyal. Tapi kayaknya dari Panggarangan juga itu cewek bukan sih? Pakai kerudung gak sih itu? Iya betul. Itu cewek juga ya? Betul. Wow, sama-sama ada player wanita ya? Sama-sama. Seru banget sih, seru banget. Seru. Karena tidak memandang gender berarti kan ya. Pria wanita bisa ikut meramaikan dan membela dinas terkait ya. Betul. Untuk diajak turnamen e-sport spesial Core Prefest 2023. Betul. Tapi nickname-nya yang mana Panggarangan? Panggarangan kayaknya yang kanan dah. Iya, maksudnya tahu juga. Yang perempuannya yang nickname-nya yang mana ya? Oh, yang Jauhead kayaknya ya. Emang siapa nickname-nya? Obi nggak tahu juga ya. Nggak tahu ya, mungkin nanti kita akan tanya. Bos Wifi. Bos Wifi mungkin. Mungkin kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba namanya emang Bos Wifi. Iya bener emang. Kan Bos Wifi bisa perempuan, bisa laki-laki. Bisa laki-laki, sama kayak yang punya kosan. Betul. Tapi lihat, pause lagi. Keluar. Oh, nampaknya ada kesalahan technical issue lagi lah ya. Kesalahan teknis. Oke. Sambil menunggu baca-baca komen gak sih, Cah? Boleh. Sambil menunggu kita akan baca-baca komen dulu. Ada yang baru? Belum ada? Baru. Ada sih. Ini yang baru dari apa tuh? Nintendo. Sarusta. Panggarangan, pokoknya Panggarangan pasti menang. Akhirnya ada nih Panggarangan. Akhirnya ada yang mendukung Panggarangan. Apa lagi nih? Apa lagi tuh? Ada lagi nggak? Ini dia komen apa nih? Dia temere informasi nu jelas. Ju teteh di GC. Oh ini personal ya? Apa tuh? Udah nggak jelas ini. Artinya. Dia lu nggak ngasih informasi yang jelas katanya. Terus teteh di GC Family cuma share link. Oh, oke. Jadi maksudnya nggak ada informasi yang kejelasan. Dia nggak ngasih informasi. Ini personal. Saya tidak tahu. Saya bacain. Oke. Aduh, tuh maaf Cek, salah lapak katanya. Terus ada Alip AR Mistake. Oh, ini kayaknya seorang engineering ya. Engineering. Ya. Alip AR Mixtape. Seorang Alip desain. Keren Ahmad gitu. Ahmad Toyalisi. Ahmad siapa anjay? Iya, tahu nih. Ada lagi dari Muhammad Afif nih. Semangat Mbak Zaika. Mbak Zaika personal ya? Nih, personal. Yes. Personal nih. Udah bentar lagi ada fanbase-nya nih. Yang mana? Zeka dan juga ada Safi kayaknya. lagi. Zeka Lover. Iya. Oke, kita balik lagi ke match. Land of Dawn di match kedua antara Kecamatan Panggarangan melawan Disdukcapil. Yes, betul banget. Oh, atau mungkin Makima ya yang cewek dari Panggarangan ya? Kayaknya juga ya, tapi nggak tahu juga sih. Iya. Nggak mungkin Jul Pikor dong. Iya. Nah, namanya aja udah Jul ya. Julaiha mungkin. Namanya Jul Pikor ini kan agak sulit juga. Dan di sini kita kembali ke dalam game ya. Pembantaian masih berlangsung. Dimana Panggarangan
unggul di banyak lini ya, entah itu turret bahkan point kill, tapi ada sebuah loncatan Guardian Avatar harus digunakan, tapi penalty zone dibalas karena seorang Zulfikar. Ada sebuah benang yang tertali di sana dan Wikwik menjadi target dari seorang Manggala Putra. Di sisi lain ZK-nya sudah mulai show off, sudah mulai jadi item-item yang terlihat, sudah ada Demon Hunter Sword yang digunakan. Di sisi lain, lihat ada Munasyar yang harus digunakan. Obit mencoba untuk mendapatkan satu dan seorang Hanzo berhasil ditumbangkan, tapi ZK seperti bulldozer melindas banyak player dari Panggarangan. Dua sudah hilang. Di sisi lain Moongar's Blessing juga digunakan. Hati-hati, wave-nya satu lane berhasil didapatkan, tapi ada yang disawer di sana. Bos Wi-Fi low sekali, apakah bisa dipaksa begitu saja di area mid lane-nya? Ada satu wave yang mulai berjalan. Akankah Wikwik bisa bertahan atau mungkin Disduk Capil berhasil mendapatkan turretnya? Disduk Capil masih melaju. Akankah mundur atau mungkin mau melanjutkan ke arah base tapi tidak ingin mengambil resiko? Disduk Capil lebih memilih mundur. 3 inner turret sekaligus diterobos oleh ZK dan kawan-kawan. ZK ini kayak yang udah tahu nih, gue sudah jadi apa, gue siap untuk melakukan apa. Betul. Gitu. Karena informasinya seperti itu yang diperlukan. ZK cuma butuh waktu, ini seperti bom waktu ya. Betul. Dia emang wajar 2000 match. Betul. Dan ini udah menit 13, Lord yang terhormat udah mulai hadir di antara kita. Lihat bagaimana Lord kedua atau Lord yang udah sudah hadir di sana, tapi Obit menjadi target berikutnya dari Undead G. Tapi di sisi lain ada backup dari Zulfikar dan juga Neberi Passion yang digunakan oleh seorang Wikwik, tapi ada yang masuk ke dalam tanah, masuk ke dalam air dari Manggala Putra hanya untuk menyelamatkan temannya. Tapi di sisi lain Hanzo sedikit salah aim, all in ke arah seorang Jauhead itu bukan hal yang baik, mengingat masih banyak target yang bisa diambil, entah itu Wikwik ataupun Bos Wi-Fi, bahkan Makima sebenarnya bisa menjadi target untuk teman-teman dari Disduk Capil. Tapi tadi kita bisa melihat ketika seorang Harley melok Expandora, dia tidak mati karena Expandora menggunakan ulti dan healing terus menerus. Betul. Dan tidak bisa, walaupun damage-nya Harley itu sudah tidak tertolong. Tapi masih bisa tidak bisa mempick off seorang Estes. Dan kita lihat Lordnya sudah diambil oleh Killing Is My Way. Betul dari Disduk Capil. Tapi lihat seorang Hanzo sudah mulai ditos begitu saja. Ejector digunakan. Di sisi lain bagaimana Bos Wi-Fi dan juga Makima mencoba untuk mengambil turret di area atas dan hampir saja misinya berhasil. Namun dari Disduk Capil langsung sigap untuk melakukan defensif ke area atas. Di sisi lain Lordnya udah mulai berjalan di area mid lane. Lihat belum adanya cover atau backup dari Disduk Capil. Ini bisa menjadi celah dari Panggarangan untuk melakukan clearing, tapi masih belum mengambil resiko. Panggarangan lebih memilih untuk menggeser ke area turret atau ke area rumahnya agar bisa lebih aman lagi, karena Manggala Putra bisa masuk seperti itu. Rockwave-nya digunakan, penalti juga sudah mulai dipop-up. Lihat di sana ada Moongar's Blessing yang digunakan. ZK di posisi yang enak banget, namun Wikwik masih bisa mendapatkan legendary, tapi Zulfikar mulai masuk mengenai 3. Di sana Zulfikarnya masih cukup kokoh, hati-hati. ZK-nya udah kena, berarti nggak ada damage dealer. Walaupun begitu, lihat bagaimana Wikwik looking for maniac dari seorang Wikwik. Akankah dikejar, tapi lihat diharuskan untuk pulang terlebih dahulu, mengingat Hanzo lebih memilih untuk menyelamatkan dirinya daripada harus wipe out. Dan akhirnya sedikit bingung ya Hanzo-nya ini. Takut terciduk dia. Yes. Tapi namanya tadi terlalu nyaman ZK berada di posisi tidak melihat kalau Gatot sudah meloncat terbang bebas tinggi ke udara. Betul. Bahkan Katulistiwa dilewatin sama Gatot. Iya, ngelewatin dia itu langsung gitu tuh kalau bisa lihat. Betul banget. Dan kuncinya cuma satu, Panggarangan harus lock ke arah ZK, sementara dari Disduk Capil juga harus lock ke arah Wikwik, karena di sini Wikwik belum terpick off sama sekali. Lihat ZK masih terlihat aman karena sedari tadi Deadly Magic yang dilakukan oleh Bos Wi-Fi terus-terusan ke arah seorang Teresa, karena terjadi malah keras. Makimanya harus ingat ada sebuah flicker yang digunakan untuk menghindari Zulfikar. Pengen selalu sakit, awas hati-hati ZK, tapi Inspire menutup itu semua, membuat ZK berhasil memulangkan Zulfikar. Tidak ada Zulfikar dan juga Makima. Ini bukan hal yang baik untuk Panggarangan, mengingat tersisa 3 orang terakhir, Wikwik, Obit
dan juga Boss Wi-Fi harus mempertahankan melawan dunia 3 versus everybody. Disertai atau dipersenjatai dengan Zeka yang masih hadir walaupun udah gak punya insta. Di sisi lain Benetrace harus digunakan melakukan clearing, tapi Obit harus terkena. Lihat Manggala Putra connect ke seorang Wik walaupun damage-nya masih belum cukup, tapi base-nya lagi dan lagi. Wow, akhirnya 2-0. yes, Libas oleh Duscapil berkat bermain yang dengan sabar sekali. Betul. Duscapil cukup percaya bahwa Zeka akan membawa kemenangan kepada timnya. Terbukti tadi Boss Wi-Fi sebenarnya di area early Panggarangan udah sangat-sangat menyeramkan. Bagaimana Boss Wi-Fi itu makan banyak banget, kenyang banget, kiri kanannya dimakan. Mau itu Terizlanya, mau itu Estesnya, semua dimakan oleh teman-teman dari Panggarangan. Namun ketika masuk area late game, pola itu tidak dirubah. Zeka masih tetap bebas dan akhirnya itu yang ngebuat Zeka tumbuh. Terlalu disepelekan. Betul. Terlalu disepelekan. Padahal mengingat di match pertama, kemenangan dari Dukcapil pun karena ketika Zeka itemnya sudah jadi. Betul. Dan ini seperti deja vu ya. Betul. Diulangi lagi nampaknya tidak melihat dari kesalahan nampaknya di Kecamatan Panggarangan. Yes. Dan nice try untuk Panggarangan. Betul. Kita udah tetap keren respect juga. Iya, apalagi banyaknya player-player wanita lah. Betul. Ya. Yes. Dan tadi juga dari Panggarangan, sebenarnya kalau dari segi gameplay early ya Panggarangan itu bisa dibilang sangat unggul, bahkan di game pertama pun ya. Betul. Bisa dibilang Panggarangan cukup unggul karena tadi sebenarnya terlihat Hanzo dari Dukcapil sedikit banyak mengalami minor mistake. Yes. Di mana ada kesalahan-kesalahan yang bahkan walaupun kecil terhitungnya udah cukup banyak sih minor mistake yang dilakukan oleh Hanzo, tapi tetap aja kuncinya memang ada di Zeka. Ya. Zeka jadi di cover tadi sama Expandora udah kelar. Itu bahkan tadi yang salut banget adalah bagaimana Dukcapil strike push dari arah mid mendapatkan bahkan 3 turret sampai ke area inhibitor ya. Itu bagus banget pergerakan dari nggak disangka-sangka sih, bisa hanya karena ada Zeka dan juga di support oleh Expandora. Betul. Itu bisa langsung one strike push tadi. Gila sih. Betul. Dan selamat untuk Dukcapil melaju ke babak berikutnya. 16 besar. Kita akan bertemu lagi berarti di esok hari ya. Di esok hari dan kemungkinan akan ada di jam 9 pagi. Ini close. Oke, kalau begitu gua Shutdap dan juga dan Ical, kita caster magang dan juga caster Dinas mewakili kru yang bertugas. Memohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, di jam 9 kita akan start kita akan start jam 9 dan akan lihat siapa yang akan menjadi juara di Corpri Fest 2023 spesial turnamen e-sport ya. Yes, Bunep. Jadi sampai ketemu besok, tetap di Corpri Fest 2023. Korprikan Indonesia. See you.